Jadi menurut gue saat ini kalian udah harus siap-siap karena ini nggak bakalan lama lagi. Possibly kalau nggak hari ini atau nggak besok ya, kita bakalan kayaknya nge-week level 27 ini ya sebelum nanti akhirnya kita bakalan mantul kembali. Jadi seperti yang gue bilang juga, nanti gue akan buka posisi di akhir bulan nanti teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini garis biru ini adalah EMA40 ya, Exponential Moving Average yang ke-40. Selama kita bisa stay di atas ya, candle closing di akhir bulan nanti, di atas garis biru ini yang sebenarnya ini minimal ada di level 29.500. Harusnya di bulan Juni, Juli, dan berikutnya kita bisa mengalami candle bullish yang cukup kuat ya. Jadi naturalnya sama seperti candle seperti ini teman-teman ya. Kita turun lalu sideways selalu turun lalu mantulnya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jadi gue expect ini kita bakalan all the way balik ke level 38 sampai 46.000 ini. Sepanjang sejarah selama kita candle closing di atas ya garis biru ini kita selalu mengalami pump lanjutan yang cukup kuat ya. Momen dimana kita closing di bawah kita mengalami beberapa bulan bearish lagi, ini terjadi di tahun 2019 baru akhirnya kita kembali mantul. Lalu di tahun 2015 ini kita closing candle di atas garis biru ini, dan apa yang terjadi, bullish lanjutan terjadi all the way sampai ke level 20k. Jadi kalau misalkan ini bisa candle closing di atas lagi, possibly gue bakalan buka trade baru lagi melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform untuk futures yang paling rendah di antara market yang lain. Dia hanya kenakan kita 0,2%, kalau market lain bisa 0,5 sampai 1%. Selain itu dia juga memiliki keunggulan yaitu fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi itu kita kan bahas tentang grafik bulanannya ya. Jadi di time frame satu hari seperti yang kita ekspektasikan dari beberapa video yang lalu, bahwa Bollinger Band ini makin lama akan makin menyempit, dan ini exactly akan ngehit di daerah level 27.000 persis teman. Ini seperti apa yang udah kita bicarakan, dan kalau misalnya kita nge-week ke bawah sekali lagi, ini berarti bakalan berada di level 27.000 awal sampai 26 akhir. Jadi ini udah prediksi dari tanggal 23 Mei teman ya. Kalau kalian perhatikan ini prediksi gue dari 5 hari yang lalu, pas Bitcoin masih ada di level 30.000. Gue ada bilang bahwa ini kemungkinan kita bisa terjadi double bottom ya, menuju ke level 27 baru kita mantul ke area level 34. Dan so far prediksi ini masih berjalan sesuai skenario kita gitu. Jadi Bitcoin masih terus turun ya, bahkan di dalam time frame 4 jamnya nih kalian perhatikan symmetrical triangle yang satu ini kita selalu kena reject ya so far ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis resist ini lebih lanjut teman, nih kalian perhatikan kita selalu kena reject so far nih. Kalian perhatikan ya, dari level 29 kita kena reject, di level 298 kita kena reject, di level 296 kita kena reject. Jadi tiap kali kita menyentuh garis ini kita selalu kena reject sampai saat ini udah ada di level 28,5. Jadi so far resistnya ini makin lama makin rendah dan sudah terbukti ya, awalnya dari level 32 lalu makin lama ke level 31 dan ke level 30. Di sini 30 awal, di sini udah level 29 dan ini udah 29 awal. Saat ini kita udah berada di level sekitar 28-an dan possibly bisa terjadi double bottom ini. Sama seperti yang gue bilang dari sejarah sebelumnya juga ya, kalau misalkan beberapa kali Bitcoin mengalami symmetrical triangle, dia selalu rata-rata break ke bawah. Contohnya yang satu ini ya, kita break ke bawah baru setelah itu kita pump ke level 1M. Lalu yang time frame sehari juga ini kalian perhatikan, ini yang lebih besar ya, kita juga mengalami break ke bawah teman-teman ya, menyentuh RSI 30. Ini RSI-nya teman-teman ya di bawah level 30 sempat
Kalau misalkan yang time frame 4 jam kita sempat menyentuh RSI 30 di sini, dan saat ini sekali lagi kita bakalan kemungkinan besar menyentuh RSI 30. Per saat ini kita udah ada di RSI level 36 teman. Jadi RSI 30 nanti possibly bisa berada di level 27.000 tersebut. Dan menurut gua itu adalah momen dimana kita harus siap sedia untuk ngejaring BTC lagi teman ya. Possibly membuka posisi futures yang baru teman di platform BingX kalau gua sendiri. Leverage bisa sampai 125 kali, kalau market line paling cuma sampai 100 kali mentok ya. Jadi bisa mendapatkan profit yang lebih lagi kalau di BingX ini. Dan gue akan siap sedia teman, karena ini waktunya benar-benar hanya sangat sebentar teman ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan, ini bahkan ketika kita break support yang ada di level 288 aja ini ya. Jadi ini kan kita selalu konsisten menyentuh area 287, 288. Nah, momen kita break nih kalian perhatikan candle 30 menitnya langsung minus 2,3%. Ini sempat minus sampai 2,5% sebenarnya. Jadi momen dimana nanti kalau misalnya kita break support ini lagi yang ada di level 28.000 awal, bisa terjadi potensi satu candle seperti ini teman nge-wick ke bawah 30 menit doang gitu ya. Jadi bisa terjadi candle long nge-wick ke bawah, candle merah, entah itu minus 2,5% seperti ini atau bahkan bisa lebih teman ya. Kalau misalnya kita ukur dari level 28 ini all the way ke level 27 gitu ya, ini minusnya bisa sekitar 3,6%, 3,5 sampai 3,6%. Jadi kita harus siap sedia karena ini bisa terjadi hanya dalam waktu 30 menit aja. Dan kalau misalkan saran dari gue, mungkin kalian bisa mendapatkan falling knife ini hanya dengan menyetel limit order. Jadi kalau misalkan kalian tunggu, ya entah kalian lagi ngapain, mungkin dia udah keburu mantul seperti ini Bitcoin ya. Dari level 28 tiba-tiba langsung mantul balik ke level 29.7. Jadi itu sebabnya kenapa memasang limit order adalah hal yang bijak di sini ya. Jadi ketika ada falling knife ke bawah, misalkan dia nge-wick sampai 27, kita kedapetan gitu. Lalu setelah itu dia balik lagi langsung mantul ke atas teman, balik ke level 28 sekian lagi. Jadi menurut gua ini waktunya benar-benar tipis banget teman ya, bisa terjadi dalam 30 menit atau bisa juga ya syukur-syukur kalau misalkan dia kasih kita kesempatan sampai berjam-jam gitu. Tapi ya kita harus siap sedia kalau misalkan ini terjadi dalam 30 menit ya kita udah memasang limit order di bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi paling kurang lebih itu aja teman-teman pendapat pribadi dan analisa pribadi gue sendiri. Menurut gue ya untuk Bitcoin ini bakalan terjadi either di hari Sabtu nanti atau nanti di hari Minggu teman. Jadi sekitar 1-2 hari lagi sebelum nanti kira-kira Bitcoin bakalan mantul keras teman-teman ya. Menurut gue saat ini kita udah mendekati bottom gitu untuk BTC ya. Seharusnya ini bisa menjadi bottom dan harusnya kita nggak terjun bebas all the way ke level 22 atau 23.000 US dollar ya. Selama ya kita nggak ngebreak support terkuat kita yang ada di level 26.700 ini. As long as kita stay di atas support ini, menurut gua bisa aja ini adalah bottomnya Bitcoin. Momen kita break support ini, possible ya Bitcoin bisa menuju ke level 22 sampai 20.000 US dollar ya. Yang dimana kita nggak berharap hal seperti itu terjadi karena gue masih menunggu nanti di akhir bulannya Bitcoin bisa closing di atas garis biru ini karena ini benar-benar krusial banget untuk menentukan bull market berikutnya. Kalau dia closing di bawah ya kalau misalnya kita all the way ke level 22 artinya kita udah berada di bawah garis biru dan possibly ya bisa terjadi bearish yang cukup lama gitu ya. Tetapi selama kita bisa stay di atas garis biru ini masih ada chance untuk Bitcoin sampai akhir tahun bisa menyentuh level 1 sampai 2 miliar ya. Kalau akhir tahun sih paling 1M lah aja, tetapi di tahun 2023 mungkin baru bisa ke 2M. Itu aja teman menurut pendapat pribadi gua. Kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.